Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini aku tuh bakalan membahas tentang tentang tanaman hias. Nah, jadi untuk tanaman hias yang aku bahas hari ini adalah jenis tanaman hias kuping gajah. Nah, di depan aku ini udah ada nih. Ini tanaman hias jenis kuping gajah mini. Nah, jadi kuping gajah mini ini aku dapetin itu sekitar 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu. Aku minta ke omku, jadi ukurannya dulu tuh masih segini kecilnya dan cuma satu bonggol. Aku tanam dan ternyata sekarang sudah sebanyak ini dan serimbun ini. Bahkan aku nggak hanya punya ini aja, aku masih punya pot keduaku. Nah, ini udah rimbun banget. Kalau tanaman hias kuping gajah yang ini di pot ini nih, ini aku dulu beli di Shopee, harganya cuma 20.000. Itu sekitar dapat 3 bonggolan. Nah, itu lumayan banget. Sekarang sudah sebesar ini dan sudah serimbun ini. Kan lumayan banget ya. Nah, untuk tanaman hias kuping gajah ini pasti hampir setiap pecinta tanaman hias tuh punya tanaman ini loh. Kenapa? Karena kecantikannya, kelihatan mewah banget ya, apalagi kalau misalkan kita taruh di meja depan. Nah, jenis tulang daunnya juga bagus. Ini tuh memiliki seni banget ya. Jenis tulangnya menyala, daunnya juga hijaunya kayak bludru kayak gitu, jadi bagus banget. Nah, aku pun juga tipikal orang yang suka banget sama tanaman ini. Oke, di video kali ini aku tuh bakalan bagi-bagi tips teman-teman semuanya. Bagaimana sih cara merawat tanaman hias kuping gajah mini biar cepat rimbun. Nah, oke, yang pertama teman-teman harus perhatikan media tanamnya. Nah, jadi media tanam yang aku gunakan adalah media tanam yang aku beli di toko-toko perlengkapan tanaman hias. Jadi aku beli media tanaman yang sudah siap, yang udah jadi, tinggal pakai aja. Karena itu tuh sudah tercampur antara pupuk kandang, kemudian sekam, juga itu komposisinya sudah sempurna, udah lengkap banget, jadi bisa langsung dipakai. Nah, aku cari amannya aja, cari simpelnya aja sih ya, nggak usah repot-repot gitu. Nah, kemudian yang kedua itu penyiraman. Teman-teman harus perhatikan, jadi ketika penyiraman itu teman-teman harus cek banget tanahnya. Kita bisa cek di sini gitu ya. Nah, tanahnya itu sudah kering atau belum. Jadi kalau untuk jenis tanaman hias kuping gajah itu tidak boleh kekurangan air, tapi juga tidak boleh kelebihan air. Jadi harus cukup, benar-benar cukup aja. Karena kalau misalkan kekurangan air, nanti daunnya bakalan itu daun baru itu tumbuhnya akan melambat. Selanjutnya kalau misalkan kelebihan air itu ini gampang banget busuk karena tipikal daunnya ini kan tebel ya. Ini juga menyimpan air. Nah, karena ada bulu-bulunya juga. Jadi ini tuh rawan banget karena bulu-bulu halusnya itu kan untuk menyerap air di udara ya. Kalau misalkan terlalu banyak air nanti bakalan membusuk karena ini sistemnya bonggol di bawah. Kemudian yang ketiga itu adalah, nah jadi aku tuh biasanya pupuk ini tuh sekitar 1 bulan sekali, kadang juga ada yang 2 minggu sekali aku gunakan. Nah, pupuk yang aku gunakan untuk ini kuping gajahku yang pertama itu adalah NPK 1616, jadi warnanya hijau biru-biru kayak gitulah ya. Teman-teman bisa dapetin kalau misalkan di toko-toko pertanian itu juga ada. Selain itu teman-teman juga bisa dapetin di Shopee. Aku kadang cari simbolnya aja ya, kadang malas kemana-mana, aku beli Shopee aja yang toko terdekat itu biar cepet nyampe nya. Paling 1 kilonya itu sekitar harga 15 ribuan lah. Itu udah dapat banyak banget dan bisa tahan sampai 6 bulanan. Kalau aku karena tanaman hiasnya nggak begitu banyak banget ya, paling aku juga kasihnya sekitar sedikit-sedikit banget, bisa dilarutkan di air, juga bisa langsung ditaruh di sininya, di tanahnya. Tapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tanaman. Kalau bisa ya agak pinggir-pinggir gitu ya, dengan mepet ke pot, biar nggak cepat busuk akarnya. Karena kalau misalkan mepet ke tanaman atau sampai jatuhin tanaman, nanti tanamannya bakalan busuk kalau kena pupuk NPK. Kalau pengen cari amannya, teman-teman bisa larutkan di air, tinggal disiramkan ke tanahnya, itu lebih aman lagi. Kemudian pupuk yang kedua itu aku biasa gunakan kalau nggak misalkan pupuk kandang. Tapi pupuk kandang aku belinya yang udah siap ya, udah jadi tinggal langsung pakai aja. Dan itu udah busuk gitu, udah seperti tanah. Nah, yang ketiga bukan ya, yang ketiga kalau nggak salah, ketiga itu aku biasa gunakan B1. Jadi ini vitamin B1 khusus untuk tanaman. Aku kasih 1 tutup aja, larutin ke ember yang lumayan banyak, sekitar berapa literan lah, yang 1 galonan gitu, aku buat siram semuanya. Nah, itu bisa banget untuk mempercepat
pertumbuhan akar, bisa untuk menyegarkan tanaman. Jadi itu tanamannya bakalan tumbuh subur banget. Vitamin B1 ini aku juga biasa gunakan ketika aku beli tanaman hias online. Nah itu kan stres banget di perjalanan ya. Aku tuh sebelum ditanam, aku rendam 1 malam dulu, sehari semalam biasanya di larutan B1. Jadi rendam di bagian akarnya aja. Nah itu nanti sebelum ditanam itu bakal udah seger banget, udah kayak bukan tanaman beli online lagi, udah nggak layu, udah hampir bisa dikatakan 90% itu bakalan jadi kalau misalkan kita beli online lalu direndam pakai B1 dulu. Nah selanjutnya yang keempat, aku coba-coba nih pakai vetsin. Teman-teman tahu kan vetsin? Vetsin itu adalah penyedap rasa yang bisa kita gunakan untuk memasak. Tapi karena aku nggak pernah pakai, jadi aku nggak bisa beli. Nah aku cobain tuh beli di warung dulu, cuma sedikit karena pas itu aku beli jajanan buat anak. Ada vetsin, aku cobain deh, beli cuman berapa renteng. Nah kemudian aku campurin ke air gitu ya, terus aku siram-siramin. Ya ampun, ternyata itu tuh bener-bener kata orang-orang itu bener gitu loh. Ternyata itu tuh bisa bikin daun-daun tanaman hias kita itu jadi hijaunya seger banget dan kelihatan subur, seger kayak gitu loh. Tapi kalau bisa jangan kebanyakan ya, kalian bisa siram menggunakan vetsin itu cukup sebulan sekali aja, jangan terlalu sering karena itu kan bahan kimia gitu ya. Nah, jadi itu aja. Oh, ada lagi ternyata. Yang kelima itu adalah pencahayaan. Aku lupa. Hampir aja nggak disebut ini. Pencahayaan ini tuh penting banget. Nah, jadi tanaman hias jenis kuping gajah ini adalah tanaman yang sangat sensitif dengan cahaya matahari. Kalian itu jangan sampai menaruh tanaman hias kuping gajah itu di bawah sinar matahari langsung, karena daunnya itu bakalan menguning, langsung kuning dan bisa terbakar, langsung kering malah kalau misalkan panas banget. Nah jadi jenis cuaca di tempat aku ini tuh jenisnya panas banget karena di perumahan gak ada tanaman, gak ada pohon gitu, langsung ngadep jalan, panas banget. Aku biasa taruh tempat ini tuh benar-benar di teras yang teduh, yang gak kena sinar matahari. Kalau misalkan kena palingnya sejam 2 jam aja yang pagi harinya, jangan sampai seharian langsung kena sinar matahari langsung, itu bahaya banget, langsung menguning. Nah, kenapa? Aku tuh pernah ya, pas awal-awal aku belum tahu banget masalah tanaman kuping gajah, itu aku taruh di tempat yang panas dan ternyata langsung kebakar, langsung gosong, langsung kering. Daunnya bener-bener kering banget kayak gitu. Terus aku recovery, aku siram, aku taruh tempat teduh, aku kasih pupuk B1, langsung deh seger lagi dan akhirnya tumbuh subur. Nah, ini nih yang udah sempet menguning. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan nih. Ini di ujungnya, ini tuh tanaman yang daunnya terbakar karena sinar matahari dan warnanya tuh kuning kayak gini. Sedangkan daun-daun yang baru ini tuh warnanya bisa hijau banget, bisa seger. Tapi kalau misalkan terkena sinar matahari itu akan menguning gitu. Selain untuk jenis kuping gajah yang mini ini, teman-teman juga bisa dengan perlakuan yang sama itu untuk kuping gajah yang jenis tulang besar ya. Nah ini nih aku tuh punya di sini. Ini tuh jenis yang daunnya besar dan tulangnya besar. Memang daunnya jarang banget. Nah ini teman-teman juga bisa lakukan itu, jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Kalau bisa ditaruh di tempat teduh aja. Kenapa? Karena kalau misalkan ditaruh di sinar matahari itu nanti bakalan tumbuh bunganya. Kalau misalkan tumbuh bunga itu dia bakalan nggak keluar daun dan daunnya tuh lambat banget. Jadi kalau misalkan keluar bunga langsung potong aja. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita taruh di tempat yang teduh, tempat yang nggak kena sinar matahari langsung, dia itu hampir nggak bakalan mengeluarkan bunga, tapi tumbuhnya daun-daun terus. Daunnya tumbuh lagi dan itu nggak bakalan berhenti gitu. Jadi perlakuan untuk tanaman hias yang mini, kuping gajah yang mini dan yang besar itu hampir sama. Cuma kalau yang mini kan nggak ada bunganya ya. Gitu guys, jadi itu aja untuk sharing-sharing kali ini, semoga bermanfaat. Jika rasa teman-teman semuanya video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga aku bisa lebih semangat lagi bikin videonya dan bisa bagi-bagi tips-tips dan informasi yang lainnya ke teman-teman semuanya. Terima kasih, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.